Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat dengan anggota Septiani, Nur Ain Yusuf, dan Anawati Arsad akan mempresentasikan materi kami, yaitu taktik dalam negosiasi. Langsung saja. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu pleasant atau menyenangkan, yang kedua assertive, yaitu tegas tidak pelimpan, dan firm, yaitu teguh dalam pendirian. Nah, ketiga sikap ini perlu dikembangkan dalam proses negosiasi agar proses negosiasi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan taktik dalam negosiasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam proses negosiasi. Taktik dalam negosiasi yang akan digunakan harus ditentukan sebelum kita melakukan proses negosiasi. Nah, langkah-langkah bernegosiasi ini ada 3. Yang pertama persiapan, yang kedua pembukaan, dan yang ketiga melalui proses negosiasi. Yang pertama persiapan. Pertama, menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Nah, tujuan ini harus jelas dan terukur sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Selanjutnya, gali informasi sebanyak mungkin mengenai siapa dia atau mereka, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya. Yang kedua ada pembukaan. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu pleasant atau menyenangkan, assertive, tegas tidak pelimpan, dan firm, yaitu teguh dalam pendirian. Berikut ada beberapa tips dalam mengawali sebuah negosiasi. Yang pertama, jangan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, jabat tangan dengan tegas dan singkat, serta yang terakhir, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Yang ketiga, melalui proses negosiasi. Yang pertama ada tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan. Pada materi pokok negosiasi yang kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, tekanan bahwa Anda atau organisasi Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Yang keempat, sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, serta jangan membuat hanya 2 pilihan ya atau tidak. Yang kelima, sampaikan bahwa jika Anda memberi kami itu, kami akan memberi Anda ini. Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Yang terakhir, dengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu, seperti misalnya bagaimana mengartikan gerak tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang rileks namun penuh perhatian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Nur Ain Yusuf. Kepadanya dipersilahkan. Yang berikut ada taktik dalam negosiasi. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang berselisih seringkali menggunakan berbagai taktik agar dapat memperoleh hasil negosiasi yang diinginkan. Ada beberapa taktik yang umum dilakukan oleh para negosiator, yaitu yang pertama, membuat agenda, yang kedua, bluffing, yang ketiga, membuat tenggat waktu atau deadline, yang keempat, good guy, bad guy, yang kelima, the art of concession, yang keenam, intimidasi. Yang pertama yaitu membuat agenda. Taktik ini harus digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Lalu yang berikut, bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang berikut, membuat tenggat waktu atau deadline.
Taktik ini digunakan bila bila salah pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Itu dia materi yang disampaikan oleh teman saya Nur Ain Yusuf. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anawati Arsat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekankan pihak lawan sehingga pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya. Sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berundingnya. Selanjutnya, the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Selanjutnya, intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ditolak. Selanjutnya, selain itu ada beberapa taktik dalam bernegosiasi lainnya. Yang pertama, menyampaikan gagasan atau ide. Menyampaikan gagasan atau ide ada beberapa poin. Yang pertama, taktik mengulang, taktik memotong, taktik mengagetkan, taktik berterima kasih. Selanjutnya, menyenggat gagasan atau ide. Menyenggat gagasan atau ide ada beberapa poin. Yang pertama, taktik provokasi. Yang kedua, taktik mengelak. Yang ketiga, taktik membiarkan. Yang keempat, taktik menunda. Yang kelima, taktik bertanya balik. Selanjutnya ada meyakinkan pendapat. Meyakinkan pendapat ada beberapa poin. Yang pertama, taktik sugesti. Yang kedua, taktik kompromi. Yang ketiga, taktik konsensus. Yang keempat, taktik melebih-lebihkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.